Selamat berjumpa kembali dalam mainan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 21 Maret 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Sunat Hati. Firman Tuhan terambil dalam Kisah Rasul 16 ayat yang pertama sampai dengan ketiga. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius, ibunya seorang Yahudi dan telah menjadi percaya. Sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Dan Paulus mau supaya ia menyertainya dalam perjalanan pelayanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah seorang Yunani. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, biarlah kami belajar memiliki sebuah kehidupan yang berhikmat, dan hidup yang bijaksana, agar hidup kami bisa memenangkan banyak orang demi dan untuk Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau berbicara tentang orang yang jatuh cinta, maka orang mengatakan jatuh cinta itu membuat orang mabuk. Dan orang mabuk itu tidak ada takutnya, tidak ada khawatirnya. Segala sesuatu dengan bebas disampaikan lewat tingkah laku, ucapan, dan ekspresinya. Dan seseorang yang mabuk itu dia akan mau melakukan apapun, khususnya yang mabuk cinta. Dia akan melakukan apapun demi untuk orang yang dicintainya. Dia berani melakukan apapun. Dan itu terjadi sesungguhnya kepada Paulus kalau kita katakan setelah dia mendapatkan kasih dari Kristus dan dia diselamatkan. Dia memberikan seluruh hidupnya, apapun yang dilakukannya adalah untuk Tuhan. Paulus pernah mengatakan, dengan orang Yunani aku seperti orang Yunani, dengan Ibrani aku seperti orang Ibrani, dengan budak aku seperti budak, dengan orang merdeka aku seperti orang merdeka. Dan kemudian dengan orang-orang tertentu kemudian memiliki sebuah kemampuan beradaptasi. Beradaptasi bukanlah kemudian menggadaikan kebenaran, menjual kebenaran, tapi Yesus melakukan pendekatan di dalam kasih setia, mau mengosongkan diri. Sama seperti Kristus datang ke dalam dunia, mau menjadi manusia, maka tidak ada sesuatu tindakan yang kita tidak mau lakukan kalau itu adalah demi untuk kemuliaan Allah. Kita tahu dengan jelas, bagaimana mungkin bahwa Injil bisa tersebar ke seluruh dunia kalau tidak ada penerjemah bahasa ke berbagai suku, bangsa, dan bahasa di seluruh muka bumi ini. Sehingga setiap orang bisa membaca Alkitab dengan bahasanya masing-masing. Itu artinya apa? Itu berhikmat dan bijaksana. Firman Tuhan tidak pernah mengajarkan bahwa kita semua orang percaya itu harus mampu baca Alkitab dalam bahasa aslinya. Kalau Alkitab dalam bahasa asli berarti kita membaca Alkitab dalam bahasa Ibrani dalam perjanjian lama, Yunani dalam perjanjian baru. Kemudian kita juga perlu belajar perbandingan dengan bahasa-bahasa lain. Alkitab tidak pernah memaksakan. Setiap bahasa dengan kuasa Roh Kudus itu akan diurapi dan dijaga oleh Tuhan setiap penterjemahan Alkitab. Artinya kalau Kristus mau datang ke dalam dunia dan Alkitab bisa diterjemahkan ke dalam berbagai macam masa, bukankah itu satu bentuk sikap hikmat bijaksana? Tidak dipaksakan seluruh muka bumi harus belajar Alkitab dari bahasa aslinya. Segala tindakan yang kita boleh lakukan demi kemuliaan Allah, itu akan dilakukan. Sama seperti Kristus mau sampai ke atas salib. Demikian juga dengan Timotius. Timotius bisa saja menolak, bukankah aku setelah percaya kepada Kristus, maka sesungguhnya sunat hati yang lebih utama daripada sunat secara hurufiah dan harafiah. Bukankah dalam Roma 2:29 dikatakan sunat sebenarnya adalah sunat hati oleh roh, bukan sunat secara hurufiah. Bukan mencari pujian manusia, tapi pujian dari Allah. Tetapi Timotius dan Paulus menganjurkan Timotius mau. Dan Paulus mau supaya ia menyertai dalam perjalanan. Paulus menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu. Sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah seorang Yunani. Di dalam kondisi seperti inilah ada sebuah penyangkalan diri. Bagi orang yang bukan sesuatu kebiasaan tertentu, lalu kita suruh melakukan suatu kebiasaan, kita tidak akan mau melakukannya. Tetapi demi cinta dan kasih kita kepada Allah, sama seperti dengan cinta dan kasihnya Allah di dalam Kristus Yesus yang mau melakukan segala sesuatu demi menyelamatkan setiap kita masing-masing datang ke dalam dunia, bahkan dalam pengakuan iman rasuli, bahkan sampai jurang maut, sampai dunia kematian. Yesus mau datangi agar orang itu bisa percaya kepada Tuhan. Di sini bukan berbicara tentang penginjilan kepada orang mati, tapi artinya dari
ujung yang paling jauh surga, kalau itu kemudian surga itu berjarak sampai kepada bumi, sampai bahkan sampai ke bawah bumi sekalipun, Yesus akan lakukan semuanya itu agar kemudian orang semua bisa terbuka menerima kasih dan kemurahan Tuhan. Maka perkara disunat adalah perkara yang jauh lebih sederhana. Tidak ada pengorbanan yang sangat luar biasa. Apalagi sekarang sunat dengan teknologi yang terbaru. Itu tidak sulit dengan dilaser. Dan artinya apa pada bagian ini? Sama seperti kita mengingat apa yang dikatakan oleh Paulus. Dengan orang Yunani, aku seperti orang Yunani, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dia mau tempuh. Bagaimana Paulus di dalam perjalanannya karam kapal, didera dan mau dibunuh. Kemudian mengalami perampokan, mengalami ancaman, penganiayaan. Tetapi Paulus tetap teguh di hadapan Tuhan. Dia mau melakukan apapun untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan Allah. Bagaimana dengan kita masing-masing sahabat seperjalanan? Apakah kita mau melakukan sesuatu demi kemuliaan Allah? Apakah kita mau melakukan sesuatu untuk orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita cintai? Apalagi untuk orang-orang yang tidak kita kenal. Kalau dengan orang-orang yang dicintai, orang-orang terdekat, keluarga terdekat, kita tidak bisa melakukan perkara-perkara yang baik, bahkan menimbulkan keributan, pertengkaran yang tidak perlu. Di mana kita mau melepaskan semuanya itu? Kalau Timotius mau diizinkan bersunat, itu perkara yang sangat mudah. Kita menjadi orang percaya yang berani melakukan apapun juga agar Tuhan dimuliakan. Seyogianya kalau Yesus sudah mencintai kita luar biasa, bukankah kita juga harus mencintai? Orang yang mencintai itu biasanya tidak pernah memikirkan apa artinya bahaya, apa artinya bayar harga. Dia akan tempuh semuanya dan akan dilakukan semuanya dengan ringan, dilakukan semuanya dengan sukacita, dilakukan semuanya dengan penuh kegembiraan. Itu yang dikatakan orang yang kemudian mau menyunatkan hatinya dan juga mau menyunatkan katakanlah sesuatu yang sifatnya yang dikatakan Timotius sunat secara lahiriah, itu dilakukan. Dengan demikian, sahabat perjalanan, di sini dibutuhkan sebuah penyangkalan diri, kerendah hatian, kemauan berkorban, kemauan untuk memberkati orang lain, maka akan dilakukan segala sesuatu. Kalau kita melihat ada orang yang sangat kaya, kemudian mau di gereja melayani, hanya sebagai pelayan-pelayanan biasa, mungkin cuma persembahan atau jadi asyir, dia menghormati, dia menunduk, dia mengangguk, mengucapkan selamat datang, selamat beribadah. Sementara kalau dia bos, dia di perusahaannya orang yang mengangguk-ngangguk, tunduk-tunduk, kalau bisa rebah sampai ke tanah. Kalau bos itu bos yang besar dan luar biasa. Disinilah kalau kita sudah menjadi orang-orang percaya yang sudah dimenangkan oleh Kristus, Kristus yang adalah Raja di atas segala raja, mau datang ke dalam dunia. Apalagi yang ingin kita sombongkan, apalagi yang kita ingin banggakan, selain kita hidup hanya untuk kemuliaan Allah. Kita berani melakukan segala sesuatu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan Timotius mau dilakukan sunat lahiriah, sekalipun dia paham sunat hati, sunat oleh roh, yang ada dalam Roma 2 ayat 29 sebagai yang paling utama. Tapi Timotius tidak menolak untuk dilakukan sunat secara harafiah. Dan juga Paulus pun siogianya bisa juga untuk mengatakan tidak perlu. Tapi itu semuanya dilakukan agar ada banyak orang yang mau datang dan dimenangkan di dalam Kristus dan di dalam kasih Tuhan, sehingga mereka pun mengalami yang namanya sunat hati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman yang kami pelajari. Hamba berdoa buat sahabat perjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat perjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat perjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.